Sesaat lagi kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk Anda, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pendengar Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini mengenai kolaborasi untuk keamanan pangan terkait dengan pembinaan dan sertifikasi dapur MBG di Kota Palembang. Jadi diskusi ini kami selenggarakan sebagai bagian dari Komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan standar keamanan pangan dan juga nilai gizi pada seluruh proses produksi makanan di dapur MBG. Dan mungkin juga kita juga akan ketahui ya, sebagai pelaku usaha jasa boga yang melayani berbagai segmen masyarakat, kita memahami bahwa aspek pembinaan, sertifikasi, serta pemenuhan standar nasional ini juga merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi itu aman, higienis, dan juga bernilai gizi sesuai kebutuhan konsumen. Jadi melalui diskusi pagi hari ini lewat Dialog Palembang Menyapa pagi ini, pendengar, kita harapkan kita bisa mendapatkan arahan, masukan, dan juga perspektif dari berbagai pemangku kepentingan ya, mulai dari regulator, pengamat kebijakan, ahli gizi, hingga asosiasi jasa boga, supaya dapur MBG ini bisa meningkatkan profesionalisme sekaligus memenuhi ketentuan yang berlaku. Kita juga ingin menggali lebih dalam mengenai proses pembinaan, bentuk sertifikasi yang relevan, serta langkah-langkah konkret yang perlu disiapkan untuk memperkuat mutu pelayanan ini. Jadi mudah-mudahan Anda juga bisa bergabung bersama kami lewat ruang kolaboratif ini untuk langsung tanya jawab ya bersama narasumber yang kami hadirkan di Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang langsung hadir di studio Pro 1 Palembang, adalah Koordinator KPPG Wilayah Kota Palembang, Pak M. Alif Rizky. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Mbak. Lancar perjalanan sini walaupun diguyur hujan, tapi tadi udah nggak hujan lagi pas di sini ya? Ya, waktu di jalan kehujanan tapi. Oh, waktu di jalan tetap kehujanan ya? Iya. Oke, dan nanti juga masih ada narasumber yang lainnya juga. Nanti kita akan bersama narasumber kita, Ketua DPD PPJI Sumsel, ada Ibu Evi Hadanli, dan ada Ketua IDAI Cabang Sumsel juga, Dr. Julius Anzar, spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik ya, atau konsultan juga. Akan ada pengamat kebijakan publik juga, Dr. Deriansyah Putra Jaya MSI. Nah, sembari kita menunggu yang lainnya untuk bergabung bersama kita di sini, pendengar, untuk di perbincangan kilat di Dialog Palembang Menyapa ya, mengenai pembinaan dan sertifikasi dapur MBG Palembang. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja nih sama Pak Alif Rizky ya. Jadi Pak Alif Rizky ini terkait dengan pembinaan dan sertifikasi dapur MBG sendiri. Kalau di Palembang sendiri, apakah sudah banyak sebenarnya dapur-dapur MBG ini yang memiliki LSHS? Kalau untuk dapur-dapur yang memiliki SLHS di Kota Palembang, itu kurang lebih sampai sekarang yang terdata oleh kami itu sekitar 32 dapur. Dari total sekarang itu 125. Akan tetapi yang lain itu masih dalam proses rata-rata, dan ada beberapa yang memang belum mengajukan dikarenakan memang baru terpilih dapurnya untuk operasional. Kenapa harus ada LSHS ini ya? Iya. SLHS. Iya. Jadi ini, Mbak, fungsi SLHS itu kan salah satunya adalah sebagai standar mutu Oke. untuk menjaga dapur tersebut agar sesuai, terjaga higienisnya, terjaga secara kondisinya, Iya. dan itu merupakan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui sertifikat layak higienis sanitasi tersebut. Jadi setiap SPPG itu penting memiliki SLHS ini sebagai bukti kalau memang mereka itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau standarnya tuh seperti apa? Standarnya ya salah satunya dapurnya itu harus bersih, dibuktikan dengan IKL-nya dari puskesmas. Selain itu juga para penjamah makanannya atau para relawannya itu juga harus terlatih. Itu dibuktikan dengan sertifikat penjamah makanan yang mereka ikut melatihnya.
terus juga airnya dan juga lain-lain sebagainya itu harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan agar bisa mendaftar SLHS tersebut. Berarti di sini BGN ikut mendampingi atau gimana nih? Kalau dari BGN sendiri itu memang salah satu persyaratan yang memang diberikan kepada setiap SPPG agar dapat berjalan. Salah Iya. satunya dibutuhkan SLHS-nya ini. Jadi tetap BGN tetap mendampingi terkait progresnya, tetapi untuk prosesnya itu memang kami serahkan kepada masing-masing mitranya. Oh, gitu. Jadi mitranya di sini itu adalah dapur MBG, lalu cuma dapur MBG aja atau sama Dinkes juga begitu ya? Kalau untuk Dinkes sendiri kita sudah kerjasama sama Dinkes dan itu memang dari Dinkes sendiri sudah membuka pelayanan secara offline dia. Jadi setiap mitra SPPG khusus SPPG saja itu silakan mengumpulkan seluruh persyaratan SLHS langsung ke Dinkes dan dari Dinkes sendiri akan langsung memprosesnya melalui jalur khusus untuk mengeluarkan SLHS terkhusus SPPG Badan Gizi Nasional. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kami ingatkan kembali untuk Anda silakan bergabung bersama kami di 0711369977, 0821 79279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang bahkan ke media sosial kami. Sebelum kita lanjutkan begitu ya Pak Alif ya, kita akan dengarkan dulu seperti apa laporan dari reporter RRI terkait dengan Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan yang menegaskan bahwa sertifikat layak higien sanitasi ini adalah sebagai syarat dasar dan wajib bagi pengelola jasa boga. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat baru 50 dari 127 dapur program makan bergizi gratis atau MBG yang memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sementara 74 dapur lainnya belum memenuhi standar tersebut. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan menegaskan bahwa sertifikat layak higienis sanitasi merupakan syarat dasar dan wajib bagi pengelola jasa boga termasuk dapur MBG. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan Happy Hedenly mengungkapkan sertifikat ini hanya dapat diperoleh setelah dapur memenuhi berbagai persyaratan seperti standar kebersihan, kelayakan sanitasi, serta pemeriksaan kualitas air. Tim puskesmas setempat bertugas melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan dapur, area produksi, tempat pencucian peralatan, dan lingkungan sekitarnya sesuai standar sebelum sertifikasi layak higienis sanitasi diterbitkan. Penting itu Mbak, karena itu memang dasar ya, dasar syarat wajib bagi pengelola jasa boga itu wajib itu wajib, sangat wajib. Jadi harus mendapat paten khusus ya untuk mendapatkan itu. Memang di Palembang banyak yang belum keluar itu ya, sertifikat baik hygiene itu. Walaupun biasanya kalau kami kan memang dari catering, memang kita pengelola jasa boga, memang kita untuk perusahaan kita sih belum. Kalau dari awal, kalau dulu memang itu sudah wajib. Sudah punya Bu ya? Kita saat ini sudah punya Bu ya? Sudah punya Bu. Sudah ya. Dapur MBG saja sudah punya. PPJI Sumatera Selatan berharap semakin banyak dapur MBG di Palembang yang segera mengurus dan memperoleh SLHS demi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dengan sertifikat tersebut, pengelola dapur dapat memastikan bahwa makanan yang diolah dalam kondisi higienis dan layak, sehingga penerima manfaat program MBG memperoleh hidangan yang aman dan sehat. Sementara itu, Amelia warga Palembang mengatakan dukungannya terhadap penerapan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS pada dapur program makan bergizi gratis atau MBG karena dinilai mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat terkait kualitas dan kebersihan makanan. Ia mengaku khawatir bila dapur tidak memiliki sertifikat sebab jika tidak ada jaminan higienitas yang dapat memicu resiko kesehatan. Sebagai masyarakat tentu kami merasa khawatir karena dapur tanpa sertifikat itu higienis atau tidak, terus tuh berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Sertifikasi tersebut penting untuk memastikan kebersihan, keamanan proses pengelolaan makanan
serta pelindungan bagi konsumen. Harapannya, kami berharap pengelolaan MBG segera melengkapi seluruh persyaratan dan meningkatkan standar kebersihan dapur. Ditambahkan Amelia, sertifikat sangat penting untuk memastikan kebersihan, keamanan pengelolaan makanan, dan perlindungan bagi konsumen. Amelia berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi persyaratan serta meningkatkan standar kebersihan, dan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih ketat agar keamanan pangan terjamin hingga masyarakat dapat merasa aman dan percaya terhadap makanan yang disajikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, baru saja kita simak laporan dari reporter RRI terkait dengan Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan yang menegaskan bahwa sertifikat layak higien sanitasi ini adalah sebagai syarat dasar dan wajib bagi pengelola jasa boga. Nah, saat ini kita juga sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Dr. Deriansyah Putrajaya MSI. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Sumsel dan juga saat ini adalah dosen pasca sarjana ilmu pemerintahan Unitas Palembang. Selamat pagi Pak Deri. Selamat pagi Assalamualaikum. Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kita nih masih terkait dengan pembinaan dan sertifikasi dapur MBG Palembang ya. Dan via Zoom kita juga sudah tersambung bersama Ketua IDAI Cabang Sumsel, Dr. Julius Anzar, spesialis anak, subspesialis nutrisi dan juga penyakit metabolik. Dr. Julius, selamat pagi. Assalamualaikum. Dr. Julius, selamat pagi. Assalamualaikum. Putus ya. Baik, dokter ini bisa menangkap suara saya sepertinya, tapi saya belum bisa menangkap suara dokter dengan jelas ini. Iya, apa yang terjadi mungkin dari sini kah? Suara Zoom-nya tidak keluar begitu ya. Oke. Dokter bisa ya mendengar suara saya dengan baik ya? Ya. Nah, saya nih dokter yang belum bisa mendengar suara dokter di sini. Ya, sembari menunggu kita masih otak-atik nih pendengar ya untuk mendengarkan suara Dr. Julius Anzar. Kami ingatkan kembali untuk Anda, silakan bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Sudah bisa? Baik. Izin dokter, nanti kita masih menunggu begitu ya dokter ya. Kita masih mencari tahu nih kenapa suara dokter tidak bisa kami tangkap di sini ya. Oke, baiklah. Nah, saya lanjutkan dulu nih kepada Pak Deri yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang ini terkait dengan kebijakan publik ya. Maksudnya ya beliau ini adalah pengamat kebijakan publik. Jadi saya akan tanyakan, sejauh ini Anda melihat posisi regulasi pemerintah ya terhadap ya usaha catering rumahan atau meal prep seperti dapur MBG, bahkan juga ini terkait dengan apa yang kita bahas mengenai sertifikasi dan juga pembinaan dapur MBG ini seperti apa Pak Deri? Oke, baik, selamat pagi para pendengar setia Radio Pro 1 RRI Palembang dan Mbak Tata dan Pak Alif Rizky ya dari BGN. Baik, cukup menarik ya topik kita hari ini terkait dengan sertifikasi layak higienitas sanitasi ya. Memang dari perspektif kebijakan publik kalau kita lihat memang dengan adanya uji sertifikasi layak dan higienis sanitasi ini akan mengembalikan kepercayaan publik dari permasalahan yang sebelumnya ada sedikit kendala ya Pak ya, terkait dengan mungkin ada keracunan, kemudian juga ada tayangan-tayangan di TV yang sanitasinya kurang bagus, misalnya airnya kurang bersih ya, mengandung E. coli ya kalau nggak salah ya. Itu cukup memberikan regulasi yang memberikan kepercayaan kepada publik khususnya masyarakat secara umum dalam menerima program prioritas Bapak Presiden makan bergizi gratis ya. Kemudian saya lihat juga ada pihak-pihak lain juga yang terlibat ya. Kalau kemarin terkait hanya BGN, tapi ini sudah ada masuk kolaboratif governance ya. Ada Dinas Kesehatan, ada BPOM, kemudian BKKBN dan BGN sendiri atau KPPG ya. Nah ini sudah cukup bagus dari perspektif kebijakan regulasi publik ya. Oke, berarti sudah bisa dibilang ini regulasi yang juga
melindungi konsumen lah begitu ya dalam hal ini yang penerima MBG-nya gitu ya Pak. Ya, jadi dalam kebijakan publik itu kan kita harus memprioritaskan pada penerima manfaat ya. Dengan adanya mitigasi ya terkait dengan keracunan, kemudian higienitas dari suatu makanan, ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cepat dan terbukti untuk mengamankan penerima manfaat dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baiklah kalau begitu. Nah, saya izin nih, saya ke ke Dr. Julius lagi nih. Dr. Julius, halo. Iya, belum bisa juga kami menangkap suara Dr. Julius di sini ya. Oke, kita masih menunggu. Saya cek dulu nih, Ibu Evi sudah tersambung belum ya? Bu Evi, selamat pagi. Pagi. Baik, ya terima kasih sudah bergabung bersama RRI Pro 1 Palembang. Kita langsung lanjutkan saja perbincangan kita Ibu Evi terkait dengan pembinaan dan sertifikasi dapur MBG Palembang. Sejauh ini apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan pembinaan untuk pelaksana pembinaan dan sertifikasi dapur MBG Palembang ini Bu Evi? Mungkin dari program pembinaannya dan lain-lain, silakan Bu. Pagi, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami di organisasi kami, Mbak, kebetulan kita yang pertama di Sumsel ya. Kalau kita kan memang kita kan semuanya rata catering ya Mbak ya, yang mengelola MBG. Memang kita dari mulai usaha itu memang sudah itu Mbak, sudah wajib punya sertifikat hygiene. Jadi kita semua anggota kita memang sudah punya, cuman karena sekarang mengikuti program MBG, kayaknya gitu harus membuat lagi yang baru gitu ya. Tapi pada dasarnya ya karena yang kami punya selama ini sertifikat higienis itu hanya untuk perusahaan catering kami. Nah, berhubung sekarang karena MBG kan skala besar Mbak ya, jadi itu sekarang anggota sudah mereka pada membuat lagi ya sertifikat hygiene untuk sekarang karena salah satu syarat sertifikat hygiene kan sekarang, kalau dulu kan memang minimal 10 relawan sudah bisa, 10 relawan yang mempunyai sertifikat penjamah makanan itu sudah bisa untuk syarat sertifikat hygiene untuk perusahaan. Tapi kalau sekarang untuk program MBG ini harus minimal 50%, tapi memang diusahakan untuk seluruh relawan yang mengelola di program MBG ini semuanya harus mempunyai sertifikat penjamah. Oh, berarti daftar ulang begitu ya Bu ya, untuk program khusus program MBG saja begitu ya? Iya. Oke. Berarti sudah dipastikan semua yang ikut komunitas ini sudah terdaftar semua ya Bu? Sudah terdaftar. Apa ada yang baru mendaftarkan juga kah? Ada yang baru mendaftarkan, sekarang lagi setengah proses. Oh, lagi proses. Iya. Oke, baiklah. Oke, saya coba lagi nih ya untuk menyapa Dr. Julius. Dr. Julius. Ya. Oke, alhamdulillah dokter. Baik, terima kasih dokter. Ya dokter, ini kita lanjutkan perbincangan kita mengenai pembinaan dan sertifikasi dapur MBG. Tapi yang ingin saya tanyakan ke dokter ini berhubung ini adalah dari kesehatannya ya, mungkin saya tidak ke ininya ya, tidak ke sertifikasi dan pembinaannya ya. Tapi saya mau tanyakan nih ke Dr. Julius. Ini sejauh ini kan terlibat begitu ya dokter ya untuk penyediaan memantau program-program dapur MBG yang sudah berlangsung ini dokter. Kita sementara ini belum. Jadi karena mungkin dianggap kalau ada masalah baru dilibatkan. Kalau ada masalah baru dilibatkan. Sebenarnya dalam bidang pencegahan preventif juga bisa kita dilibatkan sebenarnya. Harusnya seperti itu ya dokter ya. Racunan, ada yang macam ya, kalau dilibatkan. Nah, dokter itu harus bisa bekerja secara preventif, kolaboratif, segala macam lah. Itu juga. Oke. Baik. Berarti kalau misalkan kan ini berarti kan
ya sejauh ini dokter yang dilibatkan adalah ketika kita menemui kasus di lapangan seperti itu ya. Nah, jadi apa yang saat ini menjadi catatan dokter ketika hal tersebut terjadi, dokter baru dilibatkan begitu dokter? Itu nggak apa-apa lah, itu kan persepsi dari pemerintah. Jadi masukan dari kami sebagai dari kesehatan ya, kita sekali lagi harus memastikan bahwa makanan tersebut ketika dimakan kondisi masih baik ya. Sebab misalnya dapurnya sudah bagus ya, makanan sudah bagus ya. Nah, tapi apakah ketika dimakan yang kita ketahui bahwa waktu memasak dan waktu memakannya itu berjarak cukup jauh ya, padahal makanan tersebut kan sudah mengalami fermentasi seperti itu. Jadi idealnya makanan itu 2-3 jam setelah dimasak harus dimakan. Karena makanan tersebut sebenarnya bukan diracun atau ada racun ya, tapi bahan-bahan makanan tersebut kan merupakan konsumsi empuk untuk bakteri-bakteri juga. Iya. Artinya bakteri tersebut ikut makan. Nah, hasil akhir dari mereka makan menimbulkan toksin. Nah, itu kami dari masukan dari kesehatan mohon ketika makanan itu dimakan itu masih dalam kondisi baik ya, seperti itu. Itu dulu sementara Mbak. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, saya ke Pak Alif. Pak Alif, sebenarnya LSHS ini sejak awal memang sudah diperintahkan atau karena balik lagi seperti apa yang dikatakan, saya ingat seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Julius, ini sudah ada kasus, baru ini diingatkan gitu? Ya, sebenarnya SLHS itu sendiri itu sudah dari awal, sudah menjadi salah satu persyaratan untuk setiap SPPG ingin mendaftar. Akan tetapi memang pada dasarnya SLHS yang didaftarkan itu belum SLHS yang punya SPPG, melainkan SLHS punya catering mitranya sendiri masing-masing, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, oleh karena ketika pembangunan SPPG ini terjadi perubahan mulai dari alur dapurnya, terus juga penambahan karyawannya, maka dari itu ditetapkan kembali kalau SLHS ini perlu diperbarui lagi, karena kan sudah berbeda dari yang sebelumnya. Maka dari itu sekarang digencarkan setiap SPPG yang sudah selesai membangun, yang sudah terpilih, maka dia harus mendaftarkan SLHS tersebut. Oke, berarti tidak benar kalau misalkan, kan ini nih ada pendengar kita yang nanya, kenapa nggak dari awal saja sih adanya LSHS ini? Gitu. Ya, sebenarnya dari awal sudah ada, memang salah satu persyaratannya, tapi memang tadi karena kita memakai SLHS yang lama dan karena terjadi perubahan secara alur dan segala macamnya, makanya diperbarui lagi SLHS-nya agar sesuai dengan keadaan dapur yang sekarang. Oke, baik. Nah, Dokter Dery, tapi menurut Anda ada nggak sih kebijakan yang paling mendesak untuk diperbaiki atau ya disederhanakan lah terkait dengan yang menjadi satu kesatuan dengan MBG ini gitu? Saya nih juga tertarik tadi ya, seperti apa yang dikatakan Dokter Julius, harusnya pihak kesehatan juga sebelum itu juga dilibatkan begitu kan ya. Betul. Apakah ini juga bisa menjadi masukan kebijakan juga gitu kan ke depan? Iya. Ya baik Mbak Tata, tadi menarik ya sampaikan Dr. Julius Anjar ya, terkait memang awalnya kalau saya lihat memang yang berkompeten langsung ya Pak, itu kan BGN ya, di bawahnya mungkin ada KPPG dan SPPG. Terakhir karena banyak isu-isu terkait dengan kurang higienisnya dan lain sebagainya, maka pemerintah kalau nggak salah melalui Perpres ya, kalau nggak salah dilibatkan yang namanya ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada BKKBN, ada BP POM. Nah, itu untuk memastikan bahwa supaya hasilnya maksimal. Nah, dalam perspektif ya saya bilang tadi ya, kebijakan publik ya Mbak Tata ya. Kita ada istilah yang namanya collaborative governance ya. Bagaimana suatu tujuan, suatu program yang besar, suatu program yang melibatkan orang banyak itu harus melibatkan beberapa sektor. Nah, salah satunya misalnya kesehatan. Nah, kesehatan di sini untuk memverifikasi terkait dengan sertifikat layak seperti disampaikan Pak
Alip tadi memang dulunya ada sertifikat like itu, tapi kategorinya catering ya. Nah, tapi kita kan di awal kan konsepnya untuk MBG. MBG ini ada formulasinya sebenarnya, ada SPPG, KPPG-nya. Sudah jelas memang secara struktur organisasi dan azas kemanfaatannya berbeda dengan catering yang pada umumnya. Memang mungkin komunikasi publiknya ya, komunikasi dan penegasan regulasi dengan objek yang akan melaksanakan perlu dipertegas seperti itu, Mbak. Oke. Kita ke pendengar dulu, sudah ada pendengar yang bergabung, ada Pak Atin di Pak Jo. Selamat pagi. Halo Mbak Tata. Selamat pagi ya, halo. Halo, Assalamualaikum para narasumber. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya ini sebenarnya masalah MBG ada ponaan, ada SMA, ada SD, semuanya dapat MBG. Ya. Cuma permasalahannya makanannya tuh ya boleh komplain, masalah sayuran itu ya mungkin nggak sesuai gitu. Sudah itu mungkin agak bau gitu. Nah, aku setuju sama dokter tadi, dokter Julius itu. Mungkin masalahnya di waktunya itu. Kan mungkin masaknya subuh atau makannya siang. Mungkin dari sana itu bau itu. Ya. Nah, kalau bisa dirubah gimana caranya supaya gimana ya bau itu enggak. Ponan itu saja nggak bau makan sayur-sayur itu gitu. Oke. Mungkin ya itulah kata dokter tadi, mungkin waktunya itu masalahnya tuh. Oke. Waktu masak sama waktu makannya. Baik. Ya. Sudah itu masalah kayak sayur cuma 2 sendok kan. Oke, baik. Ya. Nah, mungkin di situ aja yang komplain masalah, kalau bisa dirubah masalah cara itunya. Oke, terima kasih Pak Atin sudah bergabung bersama kami. Nah, mungkin sebelum saya ke Bu Evi ya, saya mau ke Dokter Julius dulu ini terkait dengan pertanyaan pendengar kita. Dokter, mungkin dokter ada rekomendasi begitu ya dokter ya kepada pihak terkait ya untuk ya baik itu prepare menu segala macamnya, kebutuhan antara karbohidrat, protein, lemak dan lain-lainnya. Apalagi mungkin tadi sempat di-spill ada nih, mungkin tidak semuanya ya, ada yang menyediakan sayur nih cuma 2 sendok ternyata. Itu untuk seorang anak itu kebutuhan gizinya itu dalam sekali makan terpenuhi tidak begitu dokter? Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi kalau kita meninjau dari, dengar suara saya Mbak? Dengar dokter, jelas, sangat jelas. Ya, ini sambil jalan masalahnya. Iya dokter. Jadi kalau lihat kita tinjau dari makanannya Mbak ya, makanan itu kita tinjau dari aspek pertama kualitas ya, kedua kuantitas ya. Kalau masalah cukup tidak cukupnya itu kan masalah kuantitas namanya, jumlah. Nah, makan itu sendiri kan posisinya makan siang mungkin ya. Nah, makan anggap aja kita sekitar 30% dari total seharian. Jadi seyogyanya memang jumlah yang disiapkan makanan itu mencukupi kebutuhan kalori untuk 30% kebutuhan harian. Ya. Nah, itu saya rasa kalau saya lihat dari yang disediakan sekarang ini sudah cukup lah sebenarnya ya. Ya, masalah kalau kurang sedikit ya mungkin mereka makan di rumah dicukupin ya, atau makan pagi. Jadi saling mencukupi ya, tidak hanya melulu hanya mengandalkan makan bergizi gratis saja untuk mencukupi seharian. Itu dari segi kuantitas. Nah, dari segi kualitas Mbak ya, yang pertama kan keragaman makanan ya, artinya ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan sebagainya. Kalau saya lihat udah cukup itu sebenarnya. Cuman masalahnya safety, food safety-nya. Jadi saya singgung tadi di awal bahwa makanan tersebut seiring waktu kan mengalami fermentasi. Ya, di rata-rata sekitar 2 atau 3 jam kemudian setelah dimakan, itu banyak sekali itu produk-produk toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Ya, yang tidak bisa ditolerir oleh manusia. Sehingga saran saya adalah bagaimana caranya makanan tersebut tetap masih segar ketika sedang dimakan. Mungkin pemilihan bahan-bahan makanan yang tidak mudah membusuk itu pertama. Ya, makanan kan lebih kering mungkin ya. Kalau makanan basah itu berkuah-kuah itu lebih cepat busuk biasanya. Yang kedua mungkin ya ini agak mahal memang. Makanan tersebut masih hangat ya. Jadi susah ya kalau masih hangat ya berapa jam kemudian ya. Susah kalau setiap SPPG disiapkan penghangat makanan jumlah besar mungkin besar biayanya. Ya saya rasa itu saya saran pertama. Oke, baiklah. Nah, ini saya kembali ke Bu Evi ya.
Apa yang disampaikan Dr. Julius juga pasti sangat ada hubungan sekali ya. Apalagi nih untuk Bu Evi dan rekan-rekan ya. Bu Evi menanggapi hal tersebut seperti apa nih Bu Evi? Silakan Bu. Ya baik, makasih. Kalau untuk di lapang kita sehari-hari kayak inilah Mbak, perlunya variasi menu. Iya. Kalau saya pribadi seandainya Mbak ya, saya melihat itu hari ini pengantaran gitu, umpamanya kayak menu hari ini. Kalau hari ini kayak menu kita, hari ini kita buat pindang ayam gitu Mbak ya. Ada tahu balik, ada sama buah melon ya gitu ya. Nah itu kalau saya cek waktu pengembalian omprengan. Nah jadi selama seminggu itu kalau kami perhatikan Mbak, menu apa di antara itu yang anak-anak suka. Nah di antara melihat menu yang kan selama 5 hari. Dari 5 hari Mama kan tidak semua, kadang ada yang banyak, ada yang sedikit sampahnya kan. Nah dari situ kita menilai, kalau kita lihat mana anak yang suka, itu yang kita buat. Dan itu di sini diperlukan juga variasi menu. Dan kalau saya memang kalau bisa kita lebih menghindar sayuran yang berbentuk tumis-tumisan, karena memang nggak enak loh Mbak kalau itu tumisan itu dimakan dingin. Yang namanya tumisan itu lebih enak dimakan fresh kan. Walaupun kita proses masak kadang juga udah jam 4 subuh, jam itu ya kita masak ya kan. Kalau saya lebih suka ini menu sayuran itu sayur paling banyak kelalap. Mendingan kita memvariasikan menu ayam atau dagingnya kita menukan kayak umpamanya Mbak berkuah-kuah gitu Mbak ya. Yeah. Ayam itu semur gitu. Dan kalau untuk yang bersantan itu kami menghindari gitu santan. Kita lebih menggunakan santan pengganti sekarang seperti fiber Mbak. Oh, oke, baik. Iya, jadi kita banyak santan pengganti untuk menghindari jangan sampai itu basi itu. Oh, oke. Nah, kalau terkait dengan sertifikasinya tadi, Bu, ini ada pendampingan atau malah komunitas Jasa Boga sendiri yang memberikan pendampingan kepada teman-teman atau gimana nih, Bu? Ya kita tiap perkumpulan Mbak semua sekali itu sering sharing masalah ini. Ya, kita sering kumpul, kita kita sharing masalah apa yang kita temui gitu di lapangan. Oke. Yang pasti itu membicarakan menu. Iya, yang sering terjadi saat ini di lapangan itu apa Bu? Baik dari apa yang sering terjadi maupun kendalanya begitu ya di lapangan? Maksudnya kendala makanan ya? Iya. Kalau saya perhatikan Mbak ya, anak-anak itu ya kalau menu daging biasanya tuh pasti bersih semua Mbak omprengan. Dan mereka kalau kurang suka biasanya kan karena kita kan menyesuaikan budget ya, jadi karena selama 5 hari Mbak, 2 hari kita kasih telur, 2 hari kita kasih ayam, 1 hari kita kasih daging kayak gitu. Oke. Berarti kan kendalanya itu bisa dibilang sedih ketika misalnya hari yang pada saat kita menyiapkan menu itu di hari itu nggak habis gitu ya Bu ya? Iya, kita sedih kalau bisa kan makanan kita kan habis gitu Mbak. Makanya kita membuat variasi menu tadi. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, saya kembali ke Pak Alif nih dari BGN ya. Nah, jadi nih Pak Alif, berarti setiap dapur itu dipastikan di Kota Palembang ini sudah memiliki LSHS nanti ke depannya. Siap Bu. Jadi kedepannya SLHS itu agak majuan dikit Pak suaranya ya. Ya, jadi setiap SPPG itu kedepannya harus ada SLHS agar bisa operasional. Kalau misalkan mereka tidak melengkapi ke persyaratan tersebut, maka itu akan ditindak oleh BGN. Bahkan tindakan paling tegasnya itu SPPG-nya bisa ditutup seandainya dia tidak mengurus SLHS tersebut. Oke. Tapi apa sih yang menjadi syarat supaya mereka ini LSHS-nya bisa dikeluarkan gitu? Kalau untuk persyaratannya itu sudah bisa diminta di Dinkes, tapi ada beberapa, yaitu yang pertama harus ada penjamah makanan untuk setiap karyawannya, minimal 50% dari karyawannya ada penjamah makanan. Dan untuk daftar penjamah makanan ini juga sekali lagi bisa daftar ke Dinkes dan itu ada kelas-kelasnya nanti. Terus yang kedua itu ada uji lab air. Uji lab air yang digunakan untuk memasak, lab air yang digunakan untuk mencuci, itu harus ada hasil uji labnya untuk air yang dipakai. Terus yang ketiga itu ada surat permohonan ke Dinkes. Terus yang keempat itu juga harus ada sampel makanan yang dimasak. Jadi setiap SPPG yang memasak 3.000 itu sampelnya harus dikumpulkan ke
BBLK untuk diteliti sampelnya. Nanti dari setelah beberapa persyaratan itu didapatkan, barulah bisa didaftarkan sertifikat SLAS tersebut. Oke, berarti sampel makanannya di maksudnya di uji lab ya, di BBLK. Benar. Nah, ini menarik juga nih. Saya kembali ke Dr. Julius ya. Dr. Julius, kan kalau kalau Pak Alif tadi bilang dari BGN, ini menu di sampelnya itu di uji lab di BBLK ya. Nah, kalau dari segi kesehatan begitu ya dokter ya, ini kan kita tidak tahu kalau misalkan nantinya ternyata ada anak-anak ini yang punya riwayat mereka ini alergen gitu kan ya, intoleransi. Nah ini kan juga membuat kita was-was juga ya, atau bingung juga. Ini seharusnya gimana nih dokter? Ya, terima kasih Mbak ya. Iya. Jadi kita tidak bisa memang memungkiri ada saja kasus-kasus seperti anaknya alergi makanan atau intoleransi makanan ya. Tentu kan tidak kita minta dulu tes alergi dan tes intoleransi dulu sebelum mereka makan kan. Iya. Tapi harusnya ditemukan secara sporadis. Jadi mungkin pertama langkah kita adalah kita pastikan dulu memang itu peristiwa alergi atau intoleransi, tentu dengan pemeriksaan di rumah sakit ya. Apakah anak itu menderita alergi dengan makanan tertentu ya. Tapi bisa juga begini, setiap anak kan mungkin sudah dimintai mengisi form kali ya sebelum mereka dapat BGN ya. Jadi mereka mungkin ngisi apakah ada alergi makanan di rumah atau gimana, atau ada intoleransi, mungkin sudah ada saya rasa itu ya. Nah itu catatan, jadi mereka ditandain istilahnya. Kalau untuk anak-anak ini nggak bisa, atau begini, mungkin dari pihak catering sendiri atau SPPG sendiri menyiapkan makanan-makanan yang berkemungkinan reaksi alerginya rendah gitu ya, atau tidak ada sama sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya ini kasus per kasus Mbak, jadi tidak bisa kita kalau misalnya ada alergi kita malah menyalahkan pihak SPPG kenapa? Karena tidak anak yang alergi kan, cuma 1-2 orang. Jadi seperti itu saya rasa. Oke. Alerginya. Oke. Nah, Bu Evi, sejauh ini ada tidak Bu laporan dari misalnya pihak sekolah begitu ya yang melaporkan bahwa anak si A ternyata ada intoleran makanan gitu atau alergi gitu Bu Evi? Selama ini berjalan. Alhamdulillah kalau sampai hari ini saya belum menerima laporan itu. Hanya kalau yang saya sering menerima laporan kalau kita bikin makanan ke barat-baratan gitu Mbak. Oh iya. Jadi mereka lebih suka Mbak, kami makanan yang biasa aja Mbak, jangan makan makanan yang mayones gitu. Itu. Kalau yang alergi alhamdulillah enggak Mbak. Oh gitu. Ternyata pernah dicoba juga untuk menu-menu kayak burger-burgeran gitu ya Bu ya? Iya, spaghetti, puda, burger, steak ayam. Maka hari ini saya buat menu sate juga Mbak. Oh, jadi yang lebih dipilih malah menu Nusantara kita ya? Iya. Oke, wah berarti ini bagus sih anak-anaknya masih makan makanan real food ya. Iya. Oke. Nah, tapi gimana nih Pak Alif? Apakah memang dari awal sebelum memang MBG ini disalurkan, para siswa ini mengisi form gitu kayak semacam ya, kalau kita kan nggak riwayat kesehatan lah gitu ya? Iya. Ya, memang pada awalnya setiap SPG itu kepala SPG-nya ya Mbak ya, itu memang kami minta untuk mendata ke sekolah-sekolah terkait siswa-siswa yang memang punya riwayat alergi atau riwayat tidak bisa makan apa misalkan. Nah, tapi kan memang terkadang ada mungkin yang siswanya nggak tahu atau mungkin terlewat lah bahasa kasarnya. Tapi tetap jika memang ditemui kasus-kasus seperti itu, memang kami beri perhatian khusus dan kami beri menu khusus yang berbeda dari yang lain. Karena walaupun mereka alergi kan bukan berarti mereka nggak dikasih makan. Tetap kita kasih. Oke, baik. Nah, saya ke Dr. Julius lagi. Dr. Julius, tapi kalau kita ini saya akan bacakan ini dulu ya WhatsApp dari pendengar yang masuk di 082179279090. Selamat pagi dokter. Dokter, sebaiknya kalau misalnya menu yang dihadirkan atau disiapkan untuk anak-anak kita tuh yang seperti apa yang benar-benar mengikuti standar kesehatan. Kadang ini kita tuh sering kalah dengan iklan-iklan yang ada di TV, di market gitu ya dokter. Saya jujur sebagai orang tua juga agak kewalahan nih dokter. Oke, silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak ya. Iya. Justru makanan rumahan kita yang lebih bagus Bu dibandingkan makanan
yang ngomong yang dijual untuk kuliner ya, karena mereka kebetulan mungkin memperkenalkan makanan-makanan luar ya, makanan barat ya. Justru makanan rumahan kita yang betul sebenarnya. Tapi karena seolah-olah tidak kurang baik itu karena tidak kita promosikan ya. Karena kita seperti biasa. Karena itu yang betul. Jadi makan rumahan. Jadi makanan yang memenuhi syarat itu yang pertama tadi saya sudah singgung di awal ada mengenai kualitas. Jadi itu harus cukup sumber-sumbernya, misalnya sumber karbohidratnya ada, sumber proteinnya ada, lemak, vitamin, mineral ada. Nah, untuk makanan kita rumahan ada semuanya, ya. Kemudian cara memasaknya sudah familiar di perut kita sejak kita, bahkan sejak kita di dalam kandungan lagi, ibu-ibu kita yang mengandungkan kita kan makan rumahan. Itu sudah diketahui melalui air ketuban bayinya itu, janinnya itu. Kemudian di rumah waktu kecil juga kita makan makanan keluarga. Sebenarnya saya rasa makanan itu cocok, makanan kita yang malah yang paling cocok sebenarnya. Cuman mungkin ditambah sedikit-sedikit misalnya, makanan kita ini kan rendah zat besi terutama ya, karena memang kita orang darah ini makan daging kan misalnya nggak seperti satu piring seperti orang barat itu. Nah mungkin itu yang perlu ditambahkan, tapi tentu tidak dalam bentuk makanan harus daging harus banyak sekali per orang, tentu nanti tidak sesuai dengan anggaran ya. Jadi mungkin perlu mungkin sekali-sekali diceklah kesehatan anak yang mendapat MBG itu mungkin setahun sekali di akhir program, coba kira-kira bagus nggak ininya kondisi gizinya, mungkin dicek zat besinya, semua kalau zat besi kurang ditambah suplementasi zat besi ya, pil nambah zat besi seperti itu. Jadi saya rasa cukup bagus lah makanan yang kita berikan sekarang kepada anak kita. Saya rasa itu saja. Oke. Bu Evi, ini kalau berbicara ini Dokter Juli sih tadi nyebut-nyebut anggaran. Saya jadi penasaran kan, Bu Evi, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara anggaran, cukup tidak sih Bu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ini? Dalam artian kita kan dituntut memberikan makanan yang lengkap lah ya, gizi, protein segala macamnya. Dengan apa yang didapatkan oleh ya mitra-mitra ini. Oh iya, oke, makasih Mbak. Sebetulnya Mbak gimana ya, memang ya kalau kita mau secara orang awam dana 10.000 nggak cukup, cuman ini kan dalam jumlah banyak Mbak. Kalau insya Allah kalau dalam jumlah banyak ya, maka kita atur Mbak 5 hari itu Mbak ya, dengan dana yang 10.000 itu kita atur. Alhamdulillah Mbak masih bisa Mbak kita menyuplai menu daging ke anak-anak. Oke. Bisa. Oh baik kalau begitu ya. Ya ini kan juga memberikan jawaban kepada publik ya. Jangan sampai nanti publik hanya bisa komplain begitu ya Bu ya. Iya. Jadi ini kita buka nih di sini. Walaupun memang tidak secara gamblang, tapi ternyata dibuka nih. Satu anak ternyata 10.000 ya Bu ya porsinya ya. Dananya ya. Oke, baiklah. Nah, saya ke Pak Dery nih. Jadi Pak Dery, bagaimana cara memastikan supaya pembinaan ini yang sifatnya ya dibina terus diberikan sertifikasi ini tidak hanya sifatnya tuh cuma administratif saja ya, tetapi memang benar-benar harus meningkatkan kualitas pelayanan gitu. Ya, baik Mbak Tata. Terkait dengan pembinaan ya, kita memang yang namanya sertifikat ini kan mungkin karena ditarget ya, Mas Arif ya. Biasanya kan SPPG atau KPPG mencoba untuk melengkapi ya sertifikat. Nah, tapi yang paling penting urgensinya adalah bagaimana sertifikat yang memang sudah diuji, baik makanan secara lab itu memang diterapkan ke makanan tadi ya. Nah, perlu pembinaan. Pembinaan adalah bagian dari untuk melihat apa yang sudah dilakukan sudah baik atau belum. Saya menarik tadi agak tertarik juga tadi Mbak Tata bilang terkait dengan MBG ini tujuan besarnya adalah mencerdaskan anak-anak ya untuk 2045 Indonesia Emas ya. Nah perlu mungkin diukur ya, kalau saya kasih masukan terkait dengan misalnya ini udah 1 tahun ya Mas Alip ya, sudah 1 tahun berjalan, mungkin kita lihat perkembangannya nih Mbak. Ini kan MBG jalan-jalan terus ya. Tapi bagaimana sejauh mana perkembangannya mungkin ada parameter yang harus dilihat sehingga ada kemungkinan riset atau evaluasi yang untuk melihat mungkin berdampak pada kesehatan gitu ya. Berdampak pertumbuhan kecerdasan, suatu riset yang berkembang kembali. Tadi Dr. Julius Anies bilang bahwa dengan perlu
menambahkan zat gizi. Nah, itu artinya ada suatu riset atau evaluasi ke depan supaya mengetahui bagaimana mungkin varian jenis makanannya, mungkin anggarannya dititik beratkan kemana, supaya memang benar-benar tujuan ini mencerdaskan dan menyehatkan anak. Dan untuk 2045 bukan hanya omon-omon aja ya, seperti itu ya. Yang penting hasilnya memang bermanfaat di Indonesia Emas 2045. Oke, kita ke pendengar dulu nih ya. Sudah ada pendengar kita yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Iya, waalaikumsalam. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Putra Banten di Musi Banyuasin, Mbak. Oke, Pak Putra Banten, silakan. Ke semua narasumber, ibu bapak-bapak. Sudah MBG ini sudah nyampe ke Musi Banyuasin belum, Pak? Oh, oke, baiklah. Ya, karena wali murid, saya sebagai wali murid pengen tahu kan. Sebab murid saya, anak saya belum dapat gitu. Oke. Apa sudah merata, apa belum untuk Sumatera Selatan ini. Oke. Di Muba, Pak Putra, di Muba di mananya nih? Di Kecamatan Bayung Lincir, tepat desanya Desa Mangsang. Oke, baik. Bayung Lincir ya. Ya. Ya, terima kasih kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alif gimana? Di Muba nih, apa MBG sudah tersalurkan belum? Tepatnya di Bayung Lincir ya tadi. Ya, kalau untuk MBG sendiri itu memang kita kan untuk seluruh Indonesia ya Mbak ya. Dan memang bertahap. Untuk saat ini di Sumatera Selatan sendiri itu dari targetnya itu 808 SPPG yang akan berdiri, itu memang baru 400 yang sudah berjalan. Jadi memang baru setengahnya. Jadi memang kedepannya memang diharapkan seluruh anak-anak di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, itu semuanya dapat makan bergizi gratis. Dan memang tapi kita bertahap. Untuk saat ini mungkin di Bayung Lincir mungkin SPPG-nya baru ada beberapa, dan mungkin juga sekolahnya ada beberapa yang belum dapat, karena memang setiap SPPG itu hanya diberikan jatah maksimal 3.000 penerima manfaat, nggak boleh lebih. Alasannya untuk menjaga kualitasnya tadi. Tapi jika ada pertanyaan lanjutan begitu ya, sampai kapan harus menunggu untuk kami kebagian begitu Pak? Insya Allah akhir tahun ini kita coba kejar seluruh SPPG itu sudah berjalan. Oke, baik ya. Nah, sudah dijawab ya Pak Putra Banten di Bayung Lincir. Nah, saya ke Dr. Julius kembali nih. Nah, jadi Dr. Julius, tadi kan Pak Dery juga bilang jangan sampai nanti MBG ini berjalan setahun itu kita tidak tahu ya outputnya seperti apa ya. Nah kalau dari sisi kesehatan nih dokter, bagaimana nih cara mengukurnya? Karena tujuan MBG sendiri kan itu untuk meningkatkan kecerdasan anak seperti itu ya dokter ya. Harus ngapain gitu loh dok? Setelah program ini berjalan ini sudah 1 tahun gitu ya dokter ya. Ya, terima kasih ya. Kalau Pak bilang tadi kecerdasan, tentu kita yang objektif adalah mengukur pertambahan nilai-nilai akademiknya, nilai-nilai belajarnya ya mungkin ya. Jadi di awal program sebelum itu dia berapa nilai pelajarannya ya. Jika ilmu alam atau ilmu EPS dan sebagainya. Setelah program berakhir atau di akhir ya dites lagi seperti ujian seperti itu, atau dia melihat nilai rapornya lah, apakah ada kan atau tidak. Itu kalau menilai secara objektif ya, secara singkat, apakah bertambah cerdas anak-anak kita itu. Tapi kalau untuk dari nilai dari ukuran fisik ya itu juga objektif. Pertumbuhan kan, ya dokter ya. Nah, kan. Jadi kan sekolah ini masih bertumbuh dia. Masih bertambah berat badannya, bertambah tinggi badannya. Tentu itu yang diukur. Jadi pertama ukur tinggi dan berat badan di awal program, kemudian di akhir program ukur lagi tinggi dan berat badannya. Itu berarti baik atau tidak, atau malah dia tidak ada pengaruh arti. Kan ada standar normal Mbak. Jadi di WHO itu menetapkan ada standar normal pertambahan berat dan tinggi badan seorang anak. Ada semua ininya. Tabelnya berapa yang dikatakan normal, seperti itu. Oke, baik kalau begitu ya. Jadi dari sisi kesehatannya juga mungkin ini juga bisa jadi masukan ya untuk pihak-pihak terkait BGN dan lain-lainnya ya. Bu Evi, kalau proses pengajuan sertifikasi ini durasinya nih berapa lama Bu biasanya Bu dari yang sudah-sudah? Kayaknya alhamdulillah semenjak ada program BG ini kayaknya lebih cepat Mbak dibandingkan
kita dulu sebelum ada program MBG kayaknya agak lama ya mengajukan surat layak hygiene, kadang sampai 3 bulan. Nah ini enggak Mbak, sekarang udah cepat, kayak 2 minggu udah turun surat layak hygiene. Oh, 2 minggu udah turun. Iya, Biasanya berbulan-bulan ya. Nah, tergantungannya Mbak, tergantung asal yang penting airnya bagus, sanitasi lingkungan kita bagus, kayak kan itu kan ditinjau oleh tim Puskesmas yang untuk menentukan dapur kita bisa diajukan tidak atau tidaknya. Oke, baiklah. Udah turun kita. Oke, tidak begitu lama ya menunggunya ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau pas sharing-sharing sama teman-teman sesama dari Jasa Boga ini, sebenarnya apa yang menjadi kendala teman-teman ini sampai hingga sekarang ini ternyata ada juga yang belum mendaftar begitu, Bu? Di sini juga saya bingung juga Mbak, karena saya kebetulan kalau memang kayaknya mereka lamban ini Pak, yang sertifikasi penjamahnya kan salah satu untuk syarat mendapatkan surat hygiene ini Mbak, satu dapur itu minimal ada 50% relawannya mempunyai sertifikat penjamah. Ada itu karena syarat itu kayak yang memberatkan ini, yang membuat mereka lambat. Tapi sebenarnya sekarang udah pada kayak banyak sih gercep udah pelaksanaan sertifikasi untuk penjamah. Iya. Oke. Nah, kalau dari Pak Alif sendiri yang bikin kendala teman-teman Jasa Boga itu apakah juga sama ketika ditanyakan gitu? Ya, jadi kurang lebih laporan yang kami terima juga hampir sama, karena kendalanya di penjamah makanan, karena mereka itu harus menyeimbangkan antara operasional dan juga ikut kelas penjamah makanan tadi, karena kan tadi minimal 50%, sedangkan dapur ini harus terus berjalan, akhirnya mereka tuh menumpuk di satu hari yang sama daftarnya. Nah, maka dari itu mungkin mereka saling menyesuaikan jadwal, itu yang akhirnya bikin lama untuk prosesnya. Oke. Nah, tapi ini BGN ini juga terlibat dalam penyusunan kayak standar kualitas makanan ataupun sertifikasi gizi, bahkan juga untuk industri Jasa Boganya. Kalau dari BGN itu kita sudah ada standar operasionalnya di dapur masing-masing, dan tentu saja kita tetap ikut menyarankan kepada mitra-mitranya untuk mendaftarkan kayak SLHS tadi dan sertifikat-sertifikat tadi, dan memang dari BGN sendiri itu sudah menyampaikan hal tersebut ke masing-masing mitra untuk segera diurus sertifikat-sertifikat tersebut. Oke. Berarti maksudnya setinggi-tingginya sanksi yang diberikan itu adalah penutupan SPPG ya? Iya, benar. Oke. Ada warning dulu nggak? 1 kali ditegur, 2 kali, 3 kali baru cabut izinnya, atau gimana nih Pak? Ya, pastinya kita kan ada prosesnya ya, nggak serta-merta langsung ketika ada yang melanggar langsung kita tutup. Iya, pastinya ada warning-warningnya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya BGN sendiri untuk teman-teman yang mau sertifikasi atau pendampingan ini menyediakan wadah begitu untuk ya misalnya kayak konsultasi atau segala macamnya? Kalau untuk wadah konsultasi sebenarnya kita ada di kantor kita. Terus juga sebenarnya untuk kepada mitra-mitra itu juga sudah diinfokan melalui masing-masing kepala FPG-nya terkait bagaimana cara pendaftarannya, terus mendaftarnya kemana. Itu informasinya terus kita berikan kepada mereka. Oke, baiklah kalau begitu ya. Baik, keempat narasumber, ini waktu sudah pukul 8:54 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, saya juga ingin meminta ya kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan closing statement dengan apa yang sudah kita perbincangkan di pagi hari ini. Saya mulai dari Dr. Julius terlebih dahulu, silakan dokter. Sambil melayani pasien di poliklinik. Iya, jadi dokter. apa Pak? Jadi, ya? Closing statement dokter, izin. Oh ya, terima kasih ya kepada yang terhormat bapak-bapak semua narasumber ya, mohon maaf ya. Jadi sebagai kata penutup dari saya bahwa yang pertama program ini bagus ya, banyak negara sudah menjalaninya. Agar berhasil guna, agar tepat guna gitu, marilah kita
lakukan program ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari mungkin penyiapan makanan sampai dimakan sampai kita mendapatkan hasil yang baik. Jadi hati sama-sama kita kawal bersama semua. Mudah-mudahan nanti di tahun 2045 nanti kita mendapatkan generasi pengganti kita memang benar-benar generasi emas. Saya rasa itu saja, Bu. Baik, terima kasih Dr. Julius waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Mohon izin ya sudah mengganggu aktivitasnya dokter ya. Sehat selalu dokter, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Evi silakan Bu Evi. Kalau saya hanya mengingatkan gini, marilah kita bersama-sama ini ya mengerjakan program MBG ini karena ini sangat mulia dan anggaplah penerima manfaat kita itu adalah anak kita sendiri. Jadi kita akan berusaha untuk memberikan makan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu saja, Mbak. Baik, Dr. Dery silakan. Oke, baik Mbak Tata, closing statement saya pada pagi hari ini ya. Mari seluruh stakeholder masyarakat ya kita sukseskan program MBG yang merupakan program prioritas Bapak Presiden ya. Tentunya dalam perjalanan ada kendala, namun terus berbenah baik dari kebijakan dan juga anggaran. Nah, kalau kita lihat kemarin ada terkait dengan CCTV, nah ini sudah ada kembali ke sertifikat layak dan kita harapkan semua dengan program MBG ini akan memberikan anak-anak yang cerdas di Indonesia Emas 2045. Ya, Pak Alif silakan Pak Alif. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk closing statement saya memohon bantuannya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama mensukseskan program ini, bersama-sama terus mengawasi program ini. Karena tujuan dari program ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk masa depan Indonesia yang kita cintai saat ini. Jadi semoga saja program ini terus sukses dan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan hasilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih keempat narasumber sudah bersama RRI Pro 1 Palembang. Dr. Julius, terima kasih. Dr. Deriansyah, terima kasih. Ibu Evi juga terima kasih. Pak Alif juga terima kasih. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di kesempatan berikutnya dengan perbincangan yang mungkin agak sedikit berbeda ya dari pagi hari ini. Sukses untuk penyelenggaraan dapur MBG ini, sukses untuk semua yang terlibat. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini. Kita sudah berbincang-bincang ya selama kurang lebih 60 menit ke belakang terkait dengan kolaborasi untuk keamanan pangan, pembinaan dan sertifikasi dapur MBG Palembang. Tetaplah bersama kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Setelah ini kami akan hadirkan cek fakta untuk Anda. Masih di Pro 1 Palembang, channel informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.